Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam jumpa kembali bersama dengan Praitno dari channel Praitno Berbagi. Channel yang merupakan pemberi informasi mengenai ASN, P3K, pembelajaran, pendidikan, maupun untuk para guru, ya, tenaga honorer, sehingga mendapatkan informasi-informasi yang sangat bermanfaat, ya. Baik, pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi dari DPR Komisi 2, ya, mengenai bagaimana penanganan tenaga honorer, dan ini menyambut untuk penghapusan tenaga honorer. Tentunya ada penyelesaian, ya, yang akan disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kementerian Pan-RB untuk penanganan tenaga honorer. Video ini berjudul Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang meminta Kementerian Pan-RB untuk menghapus tenaga kerja honorer. Ternyata, ya, apa maksud dan isinya? Mari kita ikuti bersama. Jadi penghapusan tenaga kerja honorer tersebut dimaksud agar seluruh tenaga kerja honorer diangkat menjadi P3K tanpa terkecuali. Jadi maksudnya untuk segera bisa menghapus tenaga kerja honorer, itu dimaksudkan agar semua tenaga kerja honorer ini diangkat menjadi P3K tanpa terkecuali, ya. Jadi dengan dihapusnya tenaga kerja honorer, maka otomatis tenaga kerja honorer diangkat menjadi P3K, ya, tanpa terkecuali. Junimat meminta agar pengangkatan tenaga kerja honorer menjadi P3K paling lambat harus sudah terrealisasi pada 28 November 2023. Ya, ini tentunya dengan adanya undang-undang, ya, atau itu PP, ya, yang menyatakan bahwa untuk pegawai pemerintahan itu hanya ada ASN dan PNS, ya. Nah, ASN ini tentunya adalah P3K, ya, yaitu P3K yang menjadi bagian dari tenaga kerja di pemerintahan, ya. Dengan dihapuskannya tenaga honorer, maka secara otomatis tenaga honorer itu akan diangkat menjadi ASN untuk P3K. Diketahui pemerintah, ya, Indonesia memiliki setidaknya 2.360.363 tenaga honorer yang tersebar di berbagai daerah, ya, dan berbagai instansi di seluruh Indonesia. Tenaga honorer tersebut ada yang berprofesi sebagai pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, hingga Satpol PP. Di sisi lain, Menpan RB Azwar Anas sudah menjanjikan tidak ada PHK massal bagi tenaga kerja honorer non-ASN di lingkungan pemerintahan. Jadi sudah dinyatakan oleh Menpan RB bahwa tidak ada PHK massal, ya, untuk tenaga honorer, dan ini juga disambut oleh Komisi 2 DPR RI, ya, bahwa tenaga honorer dihapuskan untuk diangkat menjadi dihapuskan dulu, lalu secara otomatis diangkat menjadi P3K, ya, untuk tenaga ASN ini. Nah,
Azwar Anas juga menjanjikan tidak ada pengurangan jumlah upah pada tenaga kerja pemerintah tersebut. Jadi yang sudah dijanjikan oleh Menpan RB untuk tenaga kerja honorer ini adalah pertama, tidak akan di PHK secara massal. Yang kedua, tidak dikurangi ya jumlah upah honorernya ya. Dengan adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer ini, itu sudah dijanjikan oleh Menteri Menpan RB Azwar Anas ya. Jadi satu, tidak ada PHK massal, artinya walaupun dihapus tenaga honorer, tetapi otomatis akan diangkat menjadi tenaga ASN ya, atau ASN P3K. Salah satu anggota Komisi 2 DPR RI menyebutkan bahwa PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K harus segera direvisi. Saat ini pengangkatan tenaga kerja honorer masih dikatakan belum profesional karena dinilai sangat subjektif. Beberapa tenaga kerja honorer, contohnya ya, di kementerian, lembaga disinyalir direkrut karena rasa kasihan dan adanya hubungan dengan salah seorang pejabat misalnya ya. Ini jadi subjektif ya. Permintaan pengangkatan tenaga kerja honorer menjadi P3K tersebut oleh Komisi 2 DPR RI ya, harus bersifat otomatis dan tanpa kecuali. Nah ini ya. Jadi Komisi 2 DPR RI mensyaratkan ya bahwa pengangkatan tenaga kerja honorer ini yang menjadi P3K harus bersifat otomatis dan tanpa terkecuali. Pengangkatan tersebut dinilai sebagai hadiah Hari Raya Idul Fitri bagi para tenaga honorer tentunya ya. Semoga terlaksana ya. Di sisi lain, Komisi 2 DPR RI menyebutkan bahwa tenaga kerja honorer merupakan korban dari birokrasi ya. Ini latar belakangnya ya. Oleh karena itu, seluruh tenaga honorer harus diperlakukan secara manusiawi sehingga harus ditolong ya. Harus diangkat. Nah, demikian ya pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart ya, Girsang, yang meminta Kementerian Pan RB untuk menghapus tenaga kerja honorer dan secara otomatis mengangkat tenaga kerja honorer menjadi tenaga ASN P3K ya. Demikian ya, semoga ini bisa terlaksana dan janji dari Komisi 2 DPR RI ini akan bisa mendesak terus ya kepada Kemenpan RB, wakil dari istilahnya pemerintahan ya, untuk bisa segera menyelesaikan tenaga kerja honorer ini untuk diangkat secara otomatis tanpa kecuali menjadi tenaga ASN P3K di tahun ini sebelum November 2023 ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai dan semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa sedikit memberikan nafas lega ya untuk para kerja honorer ya, agar bisa secara optimis ya terus berdoa dan terus mendukung ya DPR RI supaya bisa memantau terus apa kebijakan yang akan dilaksanakan ya. Hal ini sesuai dengan janji pula oleh Menpan RB ya, untuk tidak mem-PHK ya tenaga honorer secara massal maupun tidak mengurangi upah honorer ya untuk selama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita semua
semua sama ya, berdoa terus untuk bisa terselesaikan masalah tenaga honorer di tahun 2023 ini. Semoga sebelum November 2023 ini Bapak Ibu rekan-rekan tenaga honorer akan menjadi tenaga ASN untuk P3K ya. Terima kasih. Kita berdoa bersama. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke rekan-rekan guru lainnya, ke tenaga kesehatan maupun tenaga honorer lainnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.